Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Hanifah dengan NIM 11820600062 dari semester 5 kelas B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan uji sak fotosintesis. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa fotosintesis merupakan proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang paling sederhana dari tumbuhan hijau dan organisme autotrofik dengan keberadaan sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ini. Yang pertama itu ada hereditas dan lingkungan. Nah, beberapa faktor lingkungan ini antara lain ada temperatur, intensitas cahaya matahari, keberadaan air dan mineral dalam tanah, terus kandungan CO2 di udara. Nah, adapun faktor yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis ini yaitu faktor lingkungan, yaitu cahaya matahari. Nah, fotosintesis merupakan reaksi karbon dioksida dan air yang akan membentuk karbohidrat. Adapun tujuan dari praktikum uji sak fotosintesis ini, yang pertama untuk menunjukkan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari sangat diperlukan pada proses fotosintesis. Yang ketiga, menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Pada praktikum uji sak ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel kontrol berupa daun, variabel bebas berupa lakban yang untuk menutupi daun tersebut, dan variabel bebasnya yaitu warna pada permukaan daun tersebut. Sedangkan hipotesis dari uji sak ini menyatakan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum yang menyimpulkan adanya perubahan warna yaitu biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi. Hal tersebut menyatakan bahwa adanya atau terdapat kandungan amilum. Nah, tujuan dari uji sak ini yaitu melakukan apakah tanpa cahaya daun dapat berfotosintesis atau tidak. Baskom logam dan logam. Langkah kerja yang pertama, sehari sebelum penelitian, pilihlah tanaman atau daun yang agak lebar. Diusahakan daun tersebut langsung terkena atau terpapar dari cahaya atau sinar matahari. Jangan dipetik dulu ya daunnya. Pada langkah kerja selanjutnya, tutuplah bagian tengah daun dengan aluminium foil atau kertas timah bungkus rokok dan biarkan daun tersebut selama beberapa jam. Lakukan sehari sebelum penelitian. Lakukan langkah yang sama seperti daun pada aluminium foil atau kertas timah bungkus rokok terhadap plastik berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Langkah kerja yang ketiga yaitu petiklah daun yang telah ditutupi dengan aluminium foil atau kertas timah. Lalu buka kertas tersebut dan langsung masukkan daun tersebut ke dalam air yang mendidih, rebus sampai matang atau layu.
Langkah kerja selanjutnya yaitu pindahkan daun tersebut ke dalam baskom logam yang telah terisi alkohol 70% dan panaskan secara tidak langsung hingga daun tampak pucat. Langkah kerja yang kelima yaitu angkat daun bila tampak pucat. Cuci bersih daun tersebut dengan air, lalu tiriskan di atas piring, lalu tetesi dengan betadine sebagai pengganti lugol. Langkah kerja selanjutnya yaitu amati perubahan pada bagian daun yang ditutupi dengan kertas aluminium foil atau kertas timah dengan bagian daun yang tidak ditutupi dengan kertas aluminium foil. Lihat perbedaan antara keduanya, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Lakukan langkah kerja yang sama terhadap daun yang ditutupi dengan mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu, amatilah apakah terdapat perbedaan antara daun yang ditutupi dengan kertas aluminium dengan daun yang ditutupi dengan mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Adapun tabel hasil percobaan peranan cahaya dan panjang gelombang cahaya dalam fotosintesis jenis kertas yang pertama aluminium foil dengan uji iodin. Daun yang ditutup berwarna pucat, daun yang tidak ditutup tidak terjadi perubahan warna, keterangannya tertutup rapat. Yang kedua, mika merah dengan uji iodin. Daun yang ditutup hijau pekat dan terdapat bintik keunguan. Daun yang tidak ditutup tidak terjadi perubahan warna, keterangan tertutup rapat. Mika kuning dengan uji iodin, daun yang ditutup berwarna hijau. Daun yang tidak ditutup pula berwarna hijau dan keterangan terjadi kesalahan mika kuning terbang tertiup angin pada saat dibiarkan selama beberapa jam. Dan yang selanjutnya, mika hijau, uji iodin berwarna pucat kebiruan. Daun yang tidak ditutup pucat kebiruan juga, keterangan tertutup rapat. Mika terakhir yaitu mika biru dengan uji iodin, daun yang tertutup pucat terdapat bintik biru, daun yang tidak. Pada praktikum percobaan pertama dengan menggunakan kertas aluminium foil atau kertas timah bungkus rokok dengan hasil yaitu daun yang ditutup menandakan berwarna pucat, yaitu tidak terjadinya fotosintesis, sedangkan daun yang tidak ditutup tetap berwarna hijau tanpa adanya perubahan. Pada praktikum dengan mika merah yaitu daun yang ditutup terjadi perubahan warna menjadi hijau pekat keunguan, dan daun yang tidak ditutup tidak terjadi perubahan warna atau tetap hijau. Menurut sumber yang saya baca menyatakan bahwa daun yang ditutup dengan adanya perubahan warna pekat biru kehitaman atau keunguan bisa ditandakan dengan terdapatnya kandungan amilum. Pada praktikum mika kuning dengan hasil daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup sama, tidak ada perubahan atau tetap hijau, karena pada saat praktikum tersebut terjadi kesalahan yaitu mika kuning tertiup atau terbang ke bawah angin sehingga daun tersebut tidak tertutup dengan mika kuning. Sedangkan pada mika hijau, daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup berwarna pucat kebiruan yang menandakan adanya amilum hasil dari fotosintesis. Menurut teori, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun daun ditutupi oleh plastik berwarna hijau, akan tetapi tetap terjadinya proses fotosintesis. Pada praktikum dengan menggunakan mika biru, daun yang ditutup akan berwarna pucat, akan tetapi terdapat bintik biru, sedangkan daun yang tidak ditutup akan berwarna hijau. Hal tersebut menyatakan bahwa daun yang ditutup terdapat kandungan amilum. Nah, menurut sumber yang saya baca, bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan gelombang cahaya merah adalah cahaya yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya
Ya, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam modul praktikum. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah daun yang ditutup aluminium foil memberi reaksi positif dengan iodin atau lugol? Jelaskan. Nah, jawabannya tidak memberi reaksi karena bagian daun yang ditutup dengan aluminium foil atau kertas timah bungkus rokok tidak terkena cahaya matahari atau sinar matahari sehingga tidak terjadi proses fotosintesis. Itu yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya manakah yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang kalian lakukan. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa panjang gelombang cahaya berwarna biru dan berwarna merah adalah cahaya yang paling efektif dalam melakukan fotosintesis. Sama halnya dengan apa yang saya praktikumkan. Daun yang ditutupi dengan mika berwarna biru dan berwarna merah itu terdapat perubahan warna, yaitu setelah ditetesi dengan lugol atau betadin itu terdapat bintik biru. Itu menandakan bahwa yang daun yang ditutupi dengan mika berwarna biru dan berwarna merah itu mengandung amilum. Nah, sedangkan pada warna hijau, pada saat daun ditutupi dengan plastik transparan berwarna hijau, menunjukkan bahwa semua bagian daun berwarna pucat kebiruan, yang berarti semua bagian daun mengandung amilum, hasil fotosintesis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daun ditutupi oleh plastik transparan berwarna hijau, proses fotosintesis ini tetap terjadi. Akan tetapi, kepekatan warna daun yang ditutupi oleh plastik transparan berwarna hijau lebih rendah daripada daun yang ditutupi oleh plastik transparan berwarna merah atau biru. Sama halnya dengan yang saya praktikumkan kemarin. Nah, sedangkan yang berwarna kuning memiliki spektrum cahaya dengan panjang gelombang cahaya yang sangat pendek, yakni di bawah 400 sampai 700 nanometer. Panjang gelombang yang pendek ini tidak dapat diserap oleh klorofil, sehingga proses pemerolehan energi untuk fotosintesis tidak didapatkan, karena energi cahaya tidak dapat diserap oleh plastik mika berwarna kuning. Nah, sehingga fotosintesis tidak dapat dilakukan. Akan tetapi berbeda dengan hasil yang saya praktikumkan. Kalau yang kemarin saya praktikumkan itu plastik mika berwarna kuning itu justru berwarna pekat sekali setelah ditetesi oleh betadin atau lugol. Pekat sekali, kayak terdapat warna kebiruan, keunguan kayak gitu. Jadinya beda, mungkin itu karena faktor lingkungan juga ya. Mungkin saat penutupan si daunnya itu saya kurang rapat, dikarenakan penutupnya itu kurang rapat, jadi masih terpapar oleh sinar matahari. Faktor temperatur juga, suhu. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apakah fungsi lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Fungsi dari lugol atau betadin ini untuk membuktikan kandungan amilum yang terdapat pada daun yang ditutup dan terbuka. Sedangkan fungsi dari alkohol untuk melarutkan klorofil yang terdapat pada daun tersebut. Pertanyaan nomor 4, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Nah, jawabannya itu fotosintesis bisa aja terjadi karena fotosintesis ini tidak hanya dari sinar matahari saja. Nah, dia itu juga bisa dibantu oleh cahaya lampu, cahaya HP, akan tetapi dalam prosesnya tersebut tidak maksimal. Pertanyaan nomor 5 yaitu, dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Nah, jawabannya itu, mengapa sih dikatakan proses fotosintesis memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya? Karena proses fotosintesis ini dapat menghasilkan zat yang sangat berguna bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya glukosa, air, oksigen. Nah, itu kan sangat berfungsi atau sangat berguna untuk makhluk hidup lainnya, sehingga dikatakan proses fotosintesis ini memegang peranan penting bagi makhluk hidup dan juga untuk membantu membersihkan udara. Nah, pertanyaan yang keenam yaitu, apa yang dapat Anda simpulkan dari praktikum ini? Yang pertama, fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, pada bagian daun yang terbuka atau yang terpapar sinar matahari secara langsung menghasilkan amilum dari fotosintesis, dan adanya perubahan warna biru kehitaman atau keunguan pekat bila ditetesi oleh lugol. Yang kedua, fotosintesis ini memerlukan cahaya. Buktinya, pada bagian daun yang ditutup atau yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, itu terjadi perubahan warna, yaitu pucat, yang menandakan tidak mengandung karbohidrat atau amilum karena tidak melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga, diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah cahaya yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Cukup sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.